video ini bisa menyelesaikan semua permasalahan kalian mengenai chord gantung minggu. Setelah melihat video ini, kalian semua bisa chord gantung ya. Ya, halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang Kateo akan mau berbagi tips lagi tentang chord gantung, yaitu beberapa kesalahan pada saat kalian belajar chord gantung atau pada saat kalian main chord gantung. Sebenarnya ada beberapa kesalahan yang menurut Kateo itu fatal sehingga kalian tidak bisa chord gantung meskipun sudah lama, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan latihan gitar, tapi chord gantung atau kucing gantung itu kenapa kok tetap nggak bisa, tetap bunyinya tuh nggak enak, bazi gitu. Nah, dalam video ini kita akan membahas itu semua dan semoga semua permasalahan dalam chord gantung kalian bisa terjawab di sini. Kalau misalnya nggak semua terjawab juga sama Kateo, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Sekarang kita meneliti chord gantungnya bersama Galena Alpha Series yang kalian bisa dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Ini sudah teruji hampir 7 tahun kayaknya, udah 10 tahun kayaknya. 8 tahun bersama Kateo, dan necknya dan headnya masih utuh semua, tidak ada yang cacat sama sekali. Kalau misalnya lecet-lecet dikit ya wajar lah. Pemakaian wajar, udah 8 tahun masih kita nggak lecet. Oke, kita akan langsung saja lihat ke neck gitarnya. Oke, sekarang Kateo akan membahas permasalahan yang sering terjadi pada saat kalian membentuk chord gantungnya atau misalkan kalian main chord gantung. Yang pertama, ini bunyinya enak ya. Yang pertama adalah bunyi bazi. Bunyi bazi di daerah telunjuk ya. Kita ingat sekali lagi, yang pertama adalah bunyi bazi di daerah telunjuk. Maksudnya apa di daerah telunjuk? Misalkan kita chord B minor nih. Misalkan yang Kateo tekan selain jari telunjuk adalah senar 4, 3, 2. Jadi Kateo bunyikan senar 4, 3, 2. Oh, masih bazi ya. Kita coba yang nggak bazi. Ini kan nggak bazi ya. Oke. Nah, kalau misalkan biasanya itu di daerah yang si telunjuknya ini. Misalkan senar satunya. Tuh kan? Senar 6-nya sih bener. Tapi yang lain pas masuk senar 1. Ya kan? Seringkali seperti itu kan? Oke, untuk yang di daerah telunjuk ini ada beberapa solusi yang Kateo mungkin bisa berbagi ya, dan mungkin juga kalau kalian yang lebih tahu bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Hal yang pertama, yaitu mungkin saja kalian menekannya itu cuman yang senar atasnya doang. Sehingga yang senar 1 sebenarnya kalian nggak tekan, cuman sentuh aja. Itu hal yang pertama. Jadi solusinya gimana? Ya tekanlah semua. Gitu ya. Nah, mungkin juga sudah ditekan semua, tapi tetap aja bazi. Perhatikan posisi telunjuk Kateo. Benar atau enggak? Sekilas benar ya, tapi kalau Kateo geser sedikit. Nah, jadi permasalahan kedua di daerah telunjuk ini adalah posisi daripada telunjuknya. Kalau kalian perhatikan, ini Kateo terlalu dekat sama fret. Bahkan Kateo ini neken di daerah fretnya ya. Tuh, Kateo angkat, tekan lagi. Tuh. Jadi sebenarnya yang bagus itu gimana? Kalau misalnya kalian lihat dari kamera, lihat sama agak mirip ya, tapi kalau coba kita bunyikan, beda kan? Senar 1 sama senar 5 itu bunyi. Kenapa? Karena Kateo agak geser sedikit. Kalau ini kalian lihat tuh. Jadi sebenarnya telunjuk itu nggak menekan di fretnya. Tapi kalau lihat di kamera, itu seperti menekan di atas fretnya. Sebenarnya bukan tuh. Lihat dari samping, itu agak ke kiri dikit banget tuh di situ. Mungkin Kateo akan zoom in ya di edit nanti. Nah, begitu juga dengan yang di pangkal telunjuknya. Kalian lihat, kalau lihat dari depan tuh seperti ditekan semua ya. Tapi kalau kalian lihat digeser sedikit, oh ternyata enggak. Bahkan pemain pro juga melakukan ini ya. Jadi ingat posisi telunjuk kalian, jangan dekat tekannya di fret, tapi geser sedikit. Nah, ini untuk daerah telunjuk ya. Oke, permasalahan ketiga adalah contohnya seperti ini. Nah, permasalahan ketiga itu pada saat kalian, nah itu ya, jadi senar 5-nya, nah senar 5 bazi, terus senar 1 juga nggak bunyi. Nah, itu solusinya gimana?
Solusinya adalah kalian latihan jari telunjuknya. Mungkin telunjuk kalian udah bener posisinya dan juga kalian udah merasa ditekan semua. Nah, solusinya adalah kalian latih telunjuknya yang ada di video di atas ini ya. Jadi kalian bisa cek video bagaimana cara menguatkan jari telunjuk yang benar itu seperti apa. Oke, kita lanjut lagi untuk permasalahan yang lain yang di dalam chord gantung ini. Permasalahan selanjutnya adalah tidak memakai chord gantung sekali. Ini mungkin ada yang ngomong chord gampangnya ya atau segala macam. Tapi ingat di video ini kita permasalahan di chord gantung. Kenapa kalian nggak bisa chord gantung atau misalkan ya bunyi chord gantung kalian aneh terus? Karena kalian justru menghindari chord gantung itu, terutama bagian telunjuk ini ya. Jadi kalau misalkan telunjuknya nggak dipakai untuk chord gantung dan nggak dipakai latihan yang telunjuk latihan yang tadi video di atas itu, gimana caranya supaya kalian bisa? Gimana coba? Nggak pernah dilatih, nggak pernah dipakai yang begini, tapi terus saja begini. Karena apa? Yang penting bisa gitar, yang penting, ya benar juga sih yang penting bisa gitar. Cuman permasalahannya adalah kalau kalian mengejar bunyinya yang enak, terus lebih dapat masuk ke lagunya, maka chord gantung, ini sebenarnya bukan chord gantung ya, tapi chord modifan. Itu juga dengan F yang seperti ini, ya nggak akan bisa. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah kalian belum latih si telunjuknya sehingga pada saat mau main itu udah nyerah duluan gitu. Padahal seminggu aja kok, ingat seminggu aja dalam waktu 10-15 menit sehari kalian sudah bisa chord gantung. Oke, kita akan lanjut di permasalahan jari yang tengah, manis ataupun kelingking. Karena ya mungkin ini sebenarnya permasalahannya seringkali nggak nyadar, tapi ya kita contohkan aja. Contohnya seperti ini. Apa yang salah? Nah, kalau misalkan ini kalian merasa telunjuknya udah bener, udah tekannya udah pas, dan kalau kalian latih juga di senar 1-5, bunyi juga udah enak. Nah, permasalahannya adalah salah satu jari kalian itu nekuknya seperti ini tuh. Tuh, lihat? Bukan seperti ini. Kelihatan nggak tuh? Nah, nanti katanya zoom in aja, diedit. Nah, biasanya seperti ini, bukan seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu ditekuk. Ditekuk gini ya. Nah, kalau misalkan yang kesalahan yang sering alami itu seperti ini tuh, lurus, nekannya lurus, sehingga pada saat kita bentuknya seperti ini, itu dia menghalangi ke senar satunya. Jadi coba Kateo ubah posisinya. Nah, mungkin ini lebih enak kali ya, ya kan? Terus kalau misalnya Kateo benerin posisinya, ditekuk. Nah ini ya, tuh. Jadi kalau misalnya gini, nggak akan bunyi gitu. Dan ini juga mempengaruhi stamina kalian pada saat memakai chord gantung ya. Nah, seringkali Kateo menemukan murid Kateo juga. Nah, misalkan kelingkingnya nih punya otak sendiri deh, atau enggak jari manisnya jadi seperti ini tuh. Jadi jangan menekan pada saat chord gantung itu seperti ini tuh, lurus begini, atau misalkan kelingking agak susah sih mungkin. Nah, kelingkingnya juga begini ya, tuh begitu. Jadi tolong bagi kalian yang sudah menonton video ini, meskipun ya memang susah karena kebiasaan atau misalkan ya sudah latihannya terbiasa seperti itu, ditekuk. Sebisa mungkin jangan pasrah kepada jari kalian karena itu jari kalian. Kalian yang punya otak, kalian yang mengendalikan mereka. Jadi jangan putus asa. Kalian bisa mengendalikan mereka karena itu punya kalian. Nah, gitu ya. Jadi usahakan, bayangkan kalau misalkan setiap hari, nah, ditekuk. Tuh, ditekuk seperti ini. Jadi jangan menekannya seperti itu. Atau biasanya kalau misalkan nggak nekennya lurus seperti itu, dia kayak begini. Katanya bikin salah dulu. Dibikin kaku. Nah, ini kelingkingnya nih. Aduh, gimana sih? Sebentar. Katanya susah praktekin yang salah ya. Nah, Nah, begini dia nekennya. Ini ada yang salah tuh, begini nih nekennya. Apakah ada yang pernah seperti ini? Katanya sempat menemukan ya. Nggak bisa nih. Nah, karena dia saking nekennya mau kuat banget sehingga kelingkingnya begini. Nah, ini cepet lelah dan juga pasti basi, dan dia menghalangi senar 3, 2, dan 1. Yang benar adalah ditekuk. Kembali lagi ditekuk. Oke ya. Nah, oke. Jadi itu adalah permasalahan yang terlihat di depan ya, terlihat di depan kamera ya. Biasanya telunjuk
antara ketiga jari ini, mau chord gantungnya diganti juga sama. Kalau permasalahan juga sama juga tuh, kalau misalnya F crash minor seringnya begini ya, karena tuh jadi tekuknya begitu, atau misalkan yang manisnya lurus dan ya begitulah, dan telunjuknya juga nggak kuat. Itu yang kita lihat di depan. Nah, permasalahan terakhir selain yang telunjuk dan juga tiga jari ini, tengah, manis, dan kelingking, kesalahan yang kalian mungkin hanya fokus di depan itu adalah jempol. Si jempol ini sangat berpengaruh, banyak banget stamina dan clear daripada chord gantung kalian, dan juga posisi daripada chord gantung kalian. Kenapa? Pada saat si jempol ini tidak terlihat nih, wah ini kan nggak terlihat. Misalkan katanya begini, tapi kok nggak bunyi-bunyi ya, kok basi ya, padahal nekannya udah setengah mati. Temennya udah kuat banget gitu. Ada yang salah? Ada. Posisi jempol. Jadi permasalahan di posisi jempol itu mungkin KTO akan begini, atau mungkin KTO akan balikkan kameranya untuk menghadap ke sana ya, biar lebih enak. Nah, ini KTO mempraktekkan bentuk daripada jempol yang salah. Seringkali pada saat kita chord gantung, itu jempol kita seperti ini. Nah, ini apakah bisa dipakai? Bisa. Tapi pada saat kalian lihat dari depan itu, ini B minor ya, KTO contohkan yang B minornya, itu posisinya bisa benar, tapi kekuatannya itu nggak full ya. Kekuatan nahan daripada tekanan, daripada telunjuk, tengah, manis, kelingking, itu kan dia nekennya ke arah sini ya, ke arah belakang. Terus tidak ada yang menahan daripada di belakang itu, nggak ada yang menahan untuk menopang kekuatan daripada mereka. Menopang dari aku, bahasanya bagus banget. Nggak ada yang istilahnya, nggak ada yang menahan lah. Jadi kalau kayak paku gitu, di paku, tek, 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 dia bengkok gitu. Jadi nggak pas. Nah, untuk biar pas, posisinya di sini. Posisinya itu di mana? Kalau misalkan idealnya, itu antara jari jempol, ini jempol, dan juga jari manis dan manis ya, manis dan tengah. Kalau kita lihat dari depan, ini mana nih KTO kasih lihat? Nah, tuh. Nah, ini kan ada hitam-hitam nih. Nah, antara di sini. Begitu juga dengan F crash minor juga sama. Manis dan jari tengah. Di antara dua itu. Tuh, kalau misalnya KTO tuh, lihat tuh, ini kan ada tuh jempolnya. Nah, ini jempol KTO. F crash minor. Begitu juga dengan F di antara manis dan juga jari tengah. Tuh kan? Tuh. Mau di antara telunjuk sama jari tengah juga bisa, tapi menurut KTO lebih enak pas posisinya adalah manis dan juga jari tengah. Nah, di situ ya. Itu yang menurut yang KTO paling pas, atau pas di jari tengahnya juga nggak masalah tuh. Ini kalau kalian lihat jari tengah KTO, jempolnya di baliknya. Gitu ya. Ini solusi untuk posisi jempol. Atau misalnya permasalahannya bukan seperti ini aja, tapi ada yang lain. Ternyata KTO menemukan yang lain dari jempol itu. Nah, permasalahan lain di jempol adalah ada yang seperti ini, tadi sudah KTO sebutkan, yang ini ya, yang miring, meskipun bisa dipakai, bisa aja sih, cuman pegel, dan juga posisi, dan juga kekuatan daripada telunjuk tengah manis itu kadang-kadang nggak clear lama-lama kalau kita pakai chord gantung. Ada juga yang seperti ini. Ini udah jelas salah ya. Ada juga yang seperti ini. Justru malah digenggam. Nah, kalau ini justru udah nggak bisa banget nih. Justru jempol kalian berusaha di atas gitu. Kan? Tuh. Nggak akan bisa. Karena si jempol kalian itu di atas. Oleh karena itu posisi jempol kalian, lihat kalau tadi kan posisi antara jari depan dan jari belakang, tengah sama manis atau pas di jari tengahnya. Lalu posisi jempol kalian itu lurus ke bawah. Bukan gini. Bukan genggam, bukan gini juga ya. Bukan. Pokoknya kalau kalian ada garis di gitar kalian, di belakang neck gitar kalian, atau misalnya nggak ada pun, kalian bisa kira-kira tengahnya yang mana, itu kalian pas di tengah sini. Tuh. Jadi, si lengan kalian coba, tuh, bukan begini ya, bukan diangkat tuh, tapi ke bawah. Oke? Jadi posisi jempol juga kalian di tengah. Kalau misalnya lengan kalian berusaha diangkat, itu pasti salah. Oke, begitu juga dengan F, sama. Jadi posisikan saja sesuai dengan jari tengah. Misalkan jari tengahnya agak ke atas di sini, ini kan nekennya senar yang ketiga. Nah, berarti juga akan naik ke atas. Begitu juga dengan F crash minor. Kan telunjuknya lebih atas ya, tuh. Kalau B minor, dia kan di bawah. Nah, lebih turun. Tapi tetap ya, posisi jempolnya itu lurus ke bawah. Bukan ditekuk begini ya. Bukan ditekuk begini juga, jangan nggak dipakai juga jempolnya melayang gitu, nggak. Kecuali kalian bisa menahan gitar. Nah, seperti itu pakai
pakai badan gitar, hanya pakai badan gitu. Oke, jadi itu permasalahan yang tidak terlihat yang Kateo bisa ungkapkan di bagian jempol, dan juga tadi ada telunjuk, dan juga ada 3 jari lain yang tengah, manis, dan kelingking. Oke, jadi seperti itu bagaimana tips supaya kalian bisa memahami salah chord gantung kalian, atau misalkan saya kayaknya udah bisa chord gantung deh, tapi kayaknya ada yang salah deh dalam chord gantung saya. Nah, semoga video ini bisa menjawab kalian, dan juga semoga video ini bisa menyelesaikan semua permasalahan kalian mengenai chord gantung. Dan Kateo doakan ya, seminggu setelah melihat video ini kalian semua bisa chord gantung ya. Karena chord gantung sebenarnya awal mula kalian belajar chord-chord yang aneh gitu ya, seperti di jazz, seperti di blues juga. Jadi ya belajarlah chord gantung, karena kalau udah bisa, itu adalah salah satu milestone atau batu loncatan kalian untuk masuk ke step yang selanjutnya. Contohnya ada fingerstyle lah, terus kalian mau main rock atau power chord dan segala macamnya lah. Itu semuanya hampir ya rata-rata kalau misalnya kalian bisa chord gantung. Untuk next stepnya lebih gampang lagi. Oke, jadi demikian saja video kita kali ini. Silahkan komentar di komentar. Silahkan di komentar di video ini, kira-kira kalian punya permasalahan apa lagi, kalian punya bergumulan apa lagi, pergelutan kalau bahasanya perkelahian nih. Pergumulan apa lagi tentang chord atau tentang melodika, entah apa kayak, nanti kita akan bahas bareng-bareng melalui video Kateo, dan kalian bisa komentar di bawah untuk memberikan saran yang menurut kalian betul, dan juga nanti kita akan bahas bareng-bareng di komentar. Ya, demikian saja video kita kali ini. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya.